Halo, Kabar selamat malam Bro sehat, Daniel. kabar Apa sehat kabarnya? bro. 2023 semakin sehat ya bro ya, semakin cuan juga nih semoga, amin. Amin. Semakin sehat, semakin semangat, dan mudah-mudahan semakin cuan buat cuan troopers. Dan sebelumnya saya mengucapkan kepada para followers Support Sekuritas, Support Cuan Troopers, selamat tahun baru buat rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan tahun ini menjadi new beginning buat rekan-rekan sekalian, baik dari sisi pekerjaan, karir, bisnis, maupun dari sisi persahaman juga. Amin. That's why hari ini aku bareng Daniel Luguna akan review sedikit mengenai market di tahun 2022, terutama kaitannya mengenai Santa Claus Rally yang ternyata di bulan Desember kemarin malah turun di angka Mm-mm. 3%. Biasanya 10 tahun terakhir Betul. selalu di zona hijau. Dan nanti saya juga akan bahas mengenai January Effect, apakah ada. Nanti kita akan bahas bareng-bareng, hanya ada di IG Live Support Sekuritas TikTok spesial Dan pada jangan malam lupa hari ini. untuk cuan troopers yang belum bergabung ya, belum menggunakan aplikasi Spot, jangan lupa ya untuk bergabung bersama kita melalui eform.sukorsekuritas.com. Gampang banget untuk mendapatkan akses dari Sukor Sekuritas dan menggunakan aplikasi Spot by Sukor Sekuritas. Kalau kalian daftar itu biasanya hanya 1 sampai 2 jam atau paling lama 1 hari kerja itu udah bisa menggunakan aplikasi New Spot by Sukor Sekuritas. Dan makin hari fitur kita makin lengkap. Apalagi di 2023 ini ya. Jadi nantikan terus ya untuk fitur-fitur kita. Tapi sebelumnya jangan lupa bergabung melalui eform.sukorsekuritas.com. Oke, kita kembali ke market nih sekarang, Bro Bernard. Ini kan kita kemarin berharap indeks harga saham gabungan kita di Santa Claus Rally itu bisa tembus di atas level 7.000 gitu ya. Tetapi ternyata ditutup di level 6.800 dan secara year to date kita menguat 4%. Nah, tanggapannya seperti apa? Apakah ini hal yang cukup baik untuk mengakhiri tahun karena makin ada potensial upside yang cukup tinggi, atau sebenarnya ada hal lain begitu yang diperhatikan oleh para investor? Silakan. Oke, jadi mengenai bulan Desember Iya. lalu, memang ini menjadi bulan Desember yang berbeda ya dibandingkan dengan bulan Desember yang lalu, di mana dari tahun 2021 sampai tahun 2001, Mhm. maksudnya dari 2001 sampai 2021, IHSG selalu berada di zona hijau pada bulan Desember. Akan tapi di bulan Desember kan mulai bulan cukup signifikan di angka 3,26%. Apakah yang menyebabkan hal tersebut? Nah, yang pertama kita adalah kaitannya mengenai inflasi Amerika Serikat yang walaupun sudah mengalami penurunan dibandingkan bulan November, akan tetapi masih di atas ekspektasi dari Federal Reserve atau The Fed. Nah, oleh karena itu mengakibatkan The Fed masih terus meningkatkan kebijakannya untuk menaikkan suku bunga, sehingga kebijakan di Amerika Serikat suku bunga dinaikkan menjadi Mhm. 4,25%, yang mana ini mengakibatkan banyak investor yang melakukan aktivitas switching atau perpindahan aset dari saham, taking profit dari saham ke instrumen lainnya yang lebih secure atau lebih aman, seperti contohnya adalah time Mhm. deposit ataupun obligasi. Selain itu, yang kedua yang bisa kita perhatikan dari market regional Asia, di mana di China sana lockdown udah mulai dilonggarkan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya investor mulai percaya nih, wah, ekonomi di China ini akan membaik jika kebijakan lockdown tidak akan seketat periode atau masa sebelumnya. Sehingga pada waktu itu, di mana Hang Seng PI-nya masih di kisaran PI 11 dengan Mhm. IHSG PI-nya di kisaran PI 14, banyak yang mengalihkan dananya dari Indonesia ke market lain, yaitu Hang Seng yang mengalami peningkatan cukup signifikan pada akhir bulan Desember yang diakibatkan oleh kepercayaan investor mulai pulih setelah Mhm. kebijakan lockdown Mhm. yang akan dikeluarkan di sana. Oleh karena itu, aktivitas sell off asing Mhm. terlihat di IHSG di bulan Desember yang mengakibatkan IHSG penurunan di angka minus Mhm. 3,26%. Akan tetapi ini menjadi news buat investor di bulan Januari, karena Januari ini berarti IHSG low base Mhm. istilahnya, sehingga ini menjadi peluang opportunity buat kita untuk melakukan aktivitas akumulasi di masa low base ini, sehingga bisa Mhm. mengoptimalkan cuan kita. Tetapi sekali lagi, ancaman resesi masih melanda berbagai belahan dunia. Karena inflasi yang cukup tinggi, beberapa negara sudah mengalami resesi. Sehingga jika negara-negara asing mengalami resesi, kecenderungannya apa? Kecenderungannya mereka akan take profit dari saham Mhm. dipindahkan ke safe haven asset, termasuk instrumen saham di negara berkembang seperti Indonesia, walaupun potensi resesi Indonesia cukup minim. Saham retail
pindah yang lebih aman, asing mengamankan diri. Nah, nanti ini ada potensi resesi mungkin di kisaran area Q1 akhir atau Q2 nih. Banyak yang prediksikan tersebut. Nah, oleh karena itu saat ini kalau teman-teman mau trading lakukan dengan strategi swing trading dengan stop loss yang ketat. Itu yang menjadi catatan saya. Dan untuk IHSG sendiri, IHSG di tanggal 27 Desember kemarin dia breakout dengan pola ascending triangle. Dan tentu saja ini menjadi area support baru, area breakoutnya kemarin, yaitu di area 6840 hingga area moving average 20 di kisaran area 6815. Nah, ini ya dekat area support. Saya udah call di acara Bisikan Bernard bahwa 2 hari ini ketika menyentuh area tersebut kita bisa melakukan akumulasi, dan hari ini IHSG pun mengalami kenaikan cukup signifikan di angka 0,55%. Tetapi dia baru confirm akan kembali masuk ke fase uptrend-nya jika dia berhasil menembus area moving average 50 sekaligus berpotensi breakout dengan pola cup and handle jika dia breakout di area 6.953. Nah, ini 6.953 ini angka krusial, dan jika dia bisa breakout ke area tersebut, ada potensi dia menguji area moving average 100 di area 7.027, dan nextnya berpotensi di angka 7125. Akan tapi sekali lagi, potensi resesi masih melanda berbagai belahan dunia, sehingga pembatasan risiko atau stop loss serta money management itu penting dilakukan oleh para investor. 6953 ya, ini level krusial yang perlu diperhatikan oleh para cuan troopers. Sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol market ini, Bro Bernard, ini di kolom komentar rame nih, banyak yang nanyain. Ini kalau mau ngelihat bisikan Bernard atau mau dengerin info-info dari Bro Bernard nih sekarang kemana nih? Karena katanya kan saham pagi udah nggak ada gitu, diganti dengan bisikan Bernard. Nah, ini gimana ini Bro kalau mau dengerin? Nah, buat rekan-rekan sekarang, teman-teman bisa join Clubhouse Bernard Wijaya 17 atau Twitter Bernard Wijaya 17, di mana sebenarnya ini hanya rebranding aja, supaya kita lebih semangat lagi untuk memulai tahun 2023 ini. Nah, that's why teman-teman bisa follow Clubhouse saya atau Twitter saya, dan saya akan standby di jam 8.35 sampai dengan jam 8.55 untuk menemani rekan-rekan semua untuk memberikan tips mengenai market maupun stock pick pilihan yang udah saya olah bersama dengan mantap. Berarti ini programnya bukan dihilangkan ya, teman-teman cuan troopers, hanya rebranding aja dari saham pagi menjadi bisikan Bernard gitu ya. Di 2023 ini karena udah rebranding harusnya makin kenceng ini ya, karena hashtagnya udah bisikan Bernard, berarti bisikannya harusnya makin kenceng nih di 2023. Oke, kalau kita ngelihat pergerakan IHSG tadi sudah disebutkan level krusial 6953. Nah, di kuartal 1 ini tadi juga Bro Bernard udah sempat bilang bahwa ada potensi resesi gitu. Nah, apakah artinya secara garis besar itu potensi untuk Januari efeknya ini semakin mengecil atau justru semakin kencang gitu? Jadi orang bakal melakukan akumulasi dulu, nanti jualannya di akhir kuartal 1 gitu. Oke, kalau pandangan saya saat ini merupakan momen yang bagus ya untuk kita mulai masuk ke terutama di awal tahun. Memang biasanya ada January effect karena banyak orang yang udah beres dari liburan, mereka kembali masuk ke market, memasukkan dananya kembali ke pasar saham, sehingga tentu saja dengan semakin banyak orang yang kembali ke pasar saham, banyak melakukan pembelian saham, ada potensi January effect ini terjadi di tahun 2023 ini. Tetapi sekali lagi pembatasan itu tetap penting, dan biasanya Indonesia ini merupakan market yang driven by commodity akhir-akhir ini ya. Dan perhatikan, musim dingin itu akan berakhir di kisaran bulan Februari, dan biasanya harga saham-saham komoditas itu puncaknya di minggu ketiga bulan Januari berdasarkan historical. Jadi teman-teman bisa perhatikan minggu kedua, minggu ketiga, kalau emang ada di area resisten dan susah menembus, teman-teman bisa mulai melakukan aktivitas taking bertahap di area-area tersebut. Jadi teman-teman bisa perhatikan minggu ketiga, minggu keempat, sekarang kita dekat area support, bisa akumulasi, tetapi sekali lagi jangan lihat timing saja, tapi juga perlu lihat area-area secara tekniknya. Begitu Daniel. Jadi
ini masih aman, menurut aku Januari efek masih ada, cuma nanti perhatikan di akhir kuartal 3 ketika suku bunga udah dinaikkan terus tinggi-tingginya, banyak investor berpaling ke instrumen yang lebih aman, kemudian potensi defaultnya juga semakin tinggi kalau suku bunganya naik. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Apalagi banyak negara yang sudah mengalami resesi, ini bisa berpotensi juga terjadi lagi karena inflasinya yang tidak terkendali. Baik. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari sisi pergerakan dari tahun ke tahun dan potensi yang ada di 2023 ini, apakah history akan repeat itself gitu? Dalam arti apa yang terjadi di 2022 seperti di sektor perbankan yang mendadak terbang tinggi gitu, ini akan terulang lagi di Q1 2023 ini? Oke, kalau pandangan saya saat ini ada beberapa saham perbankan yang cukup menarik yang saat ini tertahan di area moving average 100-nya. Yang pertama yang menjadi favorit saya untuk January Effect ini untuk sektor perbankan, di sini ada di sektor perbankan yaitu BBCA, di mana dia saat ini tertahan di area moving average 100 dan dia udah diuji selama 5 kali dari bulan Desember. Artinya apa? Artinya moving average 100 ini cukup kuat. Dan di sini kita bisa perhatikan, jika dia berhasil break di area 8.700, breakout, artinya dia membentuk pola ascending triangle. Jika dia breakout 870. Dengan area supportnya di area moving average 100, kalau dia closing bertahan di bawah MA 100, kita bisa stop loss. Dengan target yang pertama bisa perhatikan di area 9.000 untuk BBCA, dan nextnya bisa perhatikan di area 9.300. Ini menarik banget nih BBCA. Dan kemudian yang menarik lagi, yang udah mulai melakukan rebound di area support adalah di BBNI. BBNI ini area support di area 9150 sampai dengan moving average 100 di area 9075. Ini layak untuk lakukan akumulasi. Dengan resisten area 9425 dan nextnya di area 9800, BPNI dan BPRI menjadi pilihan saya untuk January Effect kali ini karena upside-nya dibandingkan perbankan yang lain secara teknikal menurut saya dua ini yang kondisinya paling menarik untuk saat ini. Selain tentu saja laporan keuangan BCA BNI yang juga cukup solid, bahkan lebih baik dibandingkan kondisi sebelum pandemi. Kemudian selain sektor perbankan, kita juga bisa perhatikan saham-saham blue chip yang udah terkoreksi cukup signifikan. Salah satunya adalah Astra International yang mana waktu itu terkoreksi karena sentimen negatif, dia banyak melakukan investment di Goto, walaupun sebenarnya nominalnya nggak besar, hanya kisaran 2 triliun rupiah. Nah, untuk Astra International ini kita bisa melihat bahwa area support yang bisa diperhatikan ada kisaran area 5.550. Ini area breakout pola inverted and shoulders yang mana breakoutnya ini terjadi di kisaran area 15 Oktober 2021. Jadi penurunannya ada cukup signifikan. Teman-teman bisa perhatikan dia sedang akan menguji area moving average 20-nya. Dan selanjutnya area resistance yang diuji jika dia berhasil menembus moving average 20 di area 5950 dan nextnya bisa diperhatikan di kisaran area 6325. Reward and resistance cukup menarik untuk Astra International, stop loss di area 5400 dan tentu saja yang perlu kita perhatikan Astra International ini di dalamnya itu ada perusahaan-perusahaan tidak hanya mobil-mobilan uang tapi juga ada kaitan mengenai CPO, AALI, di mana saat ini kita melihat bahwa pajak ekspor untuk CPO mulai penurunan sehingga saham-saham CPO juga mulai bergelora dan juga kaitannya mengenai komoditi boom ada United Tractor yang mana dia menyediakan alat berat, pemesonanya juga oversubs dan tentu saja untuk United Tractor ini dia juga ada revenue stream dari batubara juga sehingga tentu saja Astra International sebagai holding dari perusahaan-perusahaan tersebut menurut saya cukup layak untuk kita simak. Ini kaitan mengenai saham-saham blue chips yang bisa diperhatikan sebagai fondasi dari portofolio rekan-rekan. Wah, menarik nih. Dari perbankan tadi favoritnya Bro Bernard untuk January Effect ada BBNI dan juga BBRI karena potensi upside-nya ini masih lebih menarik. BBCA dan BBRI. Salah satu. Oh,
BBCA Oh, dan BBCA dan BBNI karena potensi upside-nya lebih menarik daripada yang lain. Kemudian ada Astra Internasional gitu ya, dengan level-level yang menarik dan juga di dalamnya Astra Internasional ada Astra Agro Lestari. Itu karena sentimen CPO-nya ya yang membantu peningkatan harga sahamnya. Nah, ini menarik untuk diperhatikan ke depannya. Ini masih banyak yang bertanya juga untuk bisikan pagi, bisa dilihat di mana. Jangan lupa ya, Cuan Troopers, yang kangen dengan bisikan-bisikan dari Bro Bernard masih tetap ya via Clubhouse. Sekarang namanya menjadi Bisikan Bernard gitu dan otomatis bisikannya menjadi semakin kencang. Jadi jangan lupa bergabung bersama kita semua melalui eform.sukorsekuritas.com gitu ya untuk mendapatkan semua fasilitas dan fitur-fitur yang sudah kita siapkan untuk para Cuan Troopers. Oke, ini ada banyak sekali pertanyaan sebenarnya untuk awal tahun yang menjadi tanda tanya buat para Cuan Troopers nih, Bro Bernard. Di antaranya adalah nasib-nasib saham blue chip gitu di awal tahun. Tadi kita sudah sempat bahas perbankan dan juga Astra Internasional, berikut juga dan Astra Agro Lestari. Kalau yang emiten telekomunikasi gimana nih? Seperti Telco, kemudian yang masuk 10 besar ada Adaro, misalnya INDF, emiten-emiten blue chip di awal tahun ini apakah menarik untuk kita perhatikan nih secara keseluruhan? Ya, untuk telekomunikasi saya rasa saat ini yang cukup menarik adalah Telkom ya. Dia sudah mengalami penurunan cukup signifikan karena tergerus sentimen dari itu. Dan dia hari ini breakout dengan volume yang lebih tinggi dari sebelumnya di area 3830. Jadi ini bisa menggunakan strategi buy on breakout 3830, 8 stop loss jika turun di bawah area 3700. Dan nextnya area resisten yang bisa diperhatikan adalah moving average 50 di area 3960 dan nextnya di area 4070. Telkom ini cukup menarik ya untuk kita perhatikan karena dia anjloknya dari titik puncaknya dari kisaran area 4850 juga sudah cukup tinggi ya, sudah seperti Astra Internasional walaupun Astra lebih laggard ya dibandingkan oleh Telkom. Nah, selain blue chip yang menjadi fondasi teman-teman portofolio, saya juga menyampaikan juga nih di saham pagi Bu Daniel bahwa tadi saya sudah sampaikan bahwa saham-saham CPO ini menarik nih.